EPS-13 salah paham. Pagi hari saat sarapan, Raya dengan sibuk menyiapkan sarapan untuk mereka semua. Nia ingin membantu. Namun, Faris melarangnya. Biarkan saja. Ucapnya membuat Faris pun sarapan dengan memakan apa yang disediakan oleh Nia. Hanya kopi dan roti yang sudah diberi selai. Biasanya, dia memakan nasi goreng. Namun, kali ini ia tak menyentuh sedikit pun apa yang dibuat oleh Raya. Begitupun dengan Nia membuat Raya yang sudah bersusah payah membuat nasi goreng kesukaan mantan suaminya itu menjadi sedikit kesal. Namun, ia berusaha untuk menahannya. Faris, aku ingin meminta waktumu sebentar. Aku ingin bicara padamu. Ucapnya di sela-sela makan mereka. Faris mengabaikan ucapan dari Raya membuat Raya langsung menggenggam tangan Faris. Faris langsung menepisnya. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Hubungan kita sudah berakhir, Raya. Tolong hargai perasaan wanita yang sudah menjadi istriku. Ucap Faris menatap tajam pada Raya membuat suasana sarapan yang memang sudah tegang semakin tegang. Farah dan Tita saling melihat. Begitupun dengan Nia. Mereka tak berani untuk berkomentar. Aku hanya meminta waktumu sebentar dan tak banyak. Aku hanya ingin berbicara. Ada yang ingin aku bicarakan. Ucap Raya. Baiklah. Apa yang kau ingin bicarakan? Bicarakan saja, aku akan mendengarkannya. Tapi tidak berdua. Bicarakan saja di sini, biarkan Nia juga mendengarkannya. Tidak. Aku hanya ingin bicara berdua denganmu. Ini hal penting. Ucapnya membuat Faris yang sedang memakan rotinya melempar kembali rotinya ke dalam piring dan itu cukup kasar membuat Nia terkejut. Kita pulang sekarang. Sepertinya ibu sudah menunggumu. Ucap Faris berdiri dari duduknya. Diikuti oleh Nia. Raya juga ikut berdiri dan menghalangi jalan Faris. Aku mohon, bisakah kamu sejenak mendengarkanku? Bisakah kamu tak melupakan hubungan kita yang dulu? Aku tahu kau masih mencintaiku sampai sekarang. Tapi aku tahu kau tak akan mungkin kembali padaku. Aku hanya ingin waktumu sebentar. Ini benar-benar penting, aku tak bisa membicarakannya di depan semuanya. Ucap Raya menatap pada Nia. Mas, aku bereskan pakaian dulu. Ucap Nia yang langsung berjalan masuk ke dalam kamar. Sedangkan Farah dan Tita juga langsung menyusul Nia ke dalam kamarnya. Membiarkan Faris dan Raya berdua di ruangan yang ukurannya tak terlalu besar itu. Baiklah. Katakan ada apa. Aku tak punya banyak waktu. Aku sudah memesan tiket dan kami harus pulang. Ucap Faris masih terlihat kesal. Kita duduk sambil berbicara. Ucap Raya kembali memegang lengan Faris dan memintanya untuk duduk di sofa yang tak jauh dari tempat mereka berdiri. Namun, Faris lagi-lagi menepis tangannya. Kemudian ia berjalan lebih dulu menuju sofa dan duduk di sana. Disusul oleh Raya yang juga duduk di dekatnya dengan tak tahu malunya. Raya menggenggam tangan Faris, membuat Faris kembali menepis tangannya dan menatapnya dengan tajam pada Raya. Raya, tolong sadari batasan kita. Aku emang pernah mencintaimu, bahkan sangat mencintaimu. Namun, luka yang kau torehkan padaku membuat cinta itu tak layak untuk hadir di hatiku lagi. Sekarang di hatiku hanya ada Nia. Ucapnya menegaskan jika dia sudah tak memiliki perasaan lagi pada Raya. Memang Faris masih memiliki perasaan pada Raya, walau mereka sudah bercerai. Namun, setelah mengenal sosoknya Nia, cintanya pada Nia lebih besar dan mengalahkan semua perasaannya yang selama ini pernah dirasakan pada Raya. Faris, aku cuma mau bilang aku jika sudah bercerai dengan Danu dan Danu orang yang sangat brengsek. Dia membuatku dalam posisi yang sulit. Ia hanya mengeruk semua hartaku. Sekarang aku sudah tak punya apa-apa lagi. Aku terlilit hutang, rumah, toko dan semua aset-aset yang pernah kau berikan padaku semua sudah dijadikannya jaminan dan aku sudah tak punya apa-apa lagi untuk menebusnya. Jika aku tak segera membayar, pihak bank akan menyita semuanya dan aku tak punya apa-apa lagi. Aku mohon bantu aku. Aku tak peduli akan hal itu. Semua urusanmu bukan lagi menjadi tanggung jawabku. Aku masih membiayai kedua anakmu karena kasih sayangku pada mereka. Walau mereka bukanlah anak kandungku. Tapi untuk membantumu lagi aku tak bisa. Kamu bisa mencari orang lain untuk membantumu. Aku rasa kau juga masih cukup mudah dan pintar untuk mencari uang tanpa melibatkanku. Tidak, Faris. Aku mohon beri aku satu kesempatan. Aku akan berubah dan tak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi.
Aku mohon maafkan aku. Mari kita jalan kembali hubungan yang pernah kita jalin dulu. Ucapan dari wanita yang pernah membuatnya terluka itu. Apa kamu waras? Aku sudah menikah dan lagian jikapun aku belum menikah dan kamu mengatakan hal itu padaku, aku tak akan mau kembali padamu. Aku ini bukan pria bodoh yang haus akan belayanmu. Raya, sudah cukup. Aku sudah tahu tujuanmu ingin kembali lagi menjalin hubungan rumah tangga kita yang dulu. Kamu jangan mimpi. Sekalipun aku tak pernah berpikir hal itu akan terjadi. Jadi berhenti sekarang juga, jangan kamu teruskan pikiranmu itu. Jika tidak, aku akan gunakan cara lain untuk menghentikan kamu dan pastinya kamu tak akan suka akan hal itu. Aku tak ingin hubunganku dan Nia rusak hanya karena niatmu itu. Hatinya sangat lembut, aku tak ingin menyakitinya. Ucapnya berdiri dari duduknya. Namun, Raya kembali menahannya. Di saat Raya melihat pintu kamar terbuka dengan samar, ia melihat Nia di sana. Ia pura-pura terjatuh dan menarik baju Faris, membuat Faris yang tak siap akan hal itu ikut terjatuh. Raya berbaring di sofa dengan Faris yang menindihnya di atasnya. Nia, Farah dan juga Tita yang baru keluar dari kamar, tercengang melihat semua itu. Mas Faris, ucap Nia membuat Faris yang menyadari jika Nia melihat apa yang terjadi langsung bangkit dari posisinya. Dengan cepat menatap Raya dengan tatapan tajamnya, matanya memerah bergetar menatap dengan amarahnya. Nia, ini tak seperti yang kamu lihat. Aku bisa menjelaskannya. Ucapnya yang langsung berjalan menghampiri Nia. Sedangkan Farah dan juga Tita hanya melihat ibunya dengan tatapan menjijikkan. Nggak apa-apa, Mas. Nggak ada yang perlu dijelaskan. Aku percaya padamu. Ucap Nia membuat Farah dan Tita yang tadinya merasa cemas karena ulah ibunya, merasa lega. Tidak, Nia, tadi aku sudah menyudahi pembicaraanku dengan Raya. Namun, tiba-tiba dia menarikku dan aku tak sengaja menindihnya dengan posisi yang seperti kamu lihat tadi. Semua ini sama sekali tak seperti yang kamu pikirkan. Ucap Faris yang masih tak ingin Nia salah paham. Walaupun Nia mengatakan jika dia percaya padanya, ia tak ingin ada sedikit pun keraguan di hati Nia untuknya. Iya, Mas, aku percaya. Bolehkah kita pulang sekarang? Aku ingin pulang. Mendengar itu, Farah langsung berlari masuk mengambil koper yang ada di atas tempat tidur. Begitupun dengan Tita mengambil tas kecil miliknya, memberikan kepada istri dari ayahnya itu. Faris langsung menarik Nia keluar dari apartemen itu, tak menatap pada Raya sedikit pun yang masih duduk dengan santai di sofa ruang tengah apartemen Farah. Sedangkan Farah dan Tita ikut menyusul ayahnya. Mereka akan mengantar keduanya ke bandara. Mereka ikut kesal dengan apa yang dilakukan oleh ibunya. Faris dan Nia kini melangkah memasuki pesawat yang akan membawa mereka kembali ke tanah air. Nia duduk di samping jendela dan hanya terus diam sambil sesekali melihat ke arah luar. Pesawat pun mulai lepas landas dan tak satu kata pun keluar dari mulut istri dari Faris itu. Membuat Faris merasa jika kata yang ia ucapkan tadi itu bukanlah fakta yang dirasakannya jika ia baik-baik saja saat melihat kesalahpahaman yang terjadi di antara dia dan juga Raya. Nia, apa kamu masih marah? Tanya Faris dengan hati-hati. Enggak, kok. Jawabnya tanpa melihat ke arah Faris dan masih memainkan ponselnya. Mengaktifkan mode pesawat karena pesawat akan segera lepas landas. Mulut berkata, enggak kok, tapi hati siapa yang tahu. Terkadang wanita mengatakan lain di mulut, lain di hati. Mengatakan, tidak, tapi nyatanya, iya. Mengatakan, tak apa-apa. Tapi, ada apa-apa si hati mereka. Mengatakan hatinya, baik-baik saja. Tapi sebenarnya, hatinya hancur. Itulah wanita. Sulit dimengerti dan itulah yang dirasakan Faris saat ini. Ia ingin menjelaskan. Tapi tak tahu bagaimana cara menjelaskannya mendengar kata dari Nia jika dia tak apa-apa. Lebih baik Nia yang mengamuk, marah, memukul dirinya untuk melampiaskan kekesalannya daripada terus diam seperti yang ia lakukan saat ini. Itu sangat membuat Faris tak tahu harus berbuat apa untuk mendapatkan maaf dari sang istri. Waktu berlalu begitu cepat hingga tak terasa sebentar lagi pesawat akan mendarat. Namun, Nia sama sekali tak bersikap hangat lagi pada Faris. Ia juga hanya bicara saat Faris menanyainya dan menjawabnya seadanya. Mungkin Nia butuh waktu. Ia akan memberikan waktu pada istrinya itu saat mereka sudah turun dari pesawat dan mengikutinya berjalan di sampingnya.
mengikuti tanpa berbicara sedikit pun. Nia melambaikan tangan pada semua keluarga yang menjemputnya. Semua keluarga Faris dan juga keluarga Nia ada di sana. Nia langsung berlari memeluk ibunya dan juga Dita. Seluruh keluarganya juga ikut menyambut kedatangan mereka. Ya ampun, ibu sangat merindukanmu. Nak, ucap Intan memeluk erat putrinya. Sekuat tenaga Nia menahan air matanya dan menyembunyikannya di balik senyuman. Iya, Bu Nia juga merindukan ibu, ucap Nia dengan senyuman. Tapi matanya berkaca-kaca. Nia mungkin bisa menipu semua orang, menipu keluarga suaminya dan juga ibunya. Tapi ia tak bisa menipu kakak perempuannya yang selama ini menjadi tempatnya mencurahkan segala isi hatinya. Dita tahu jika keadaan Nia saat ini tidak baik-baik saja. Namun, ia akan mencoba menahan diri untuk menanyakannya. Kalian langsung pulang ke rumah kan? Tanya Agatha pada Faris membuat Faris pun mengangguk. Iya, Bu. Maaf kami baru pulang. Kami habis merayakan ulang tahun Farah. Ucap Faris membuat Agatha dan yang lainnya pun mengerti. Ya, sudah. Ayo kita ke rumah. Mari. Bu. Ucap Agatha mengajak keluarga Nia yang menjemputnya juga. Mereka ikut bersama menuju kediaman keluarga Faris. Mereka pun semua menuju ke kediaman keluarga Pak Septian termasuk Pak Seno juga ikut bersama dengan mereka. Agatha menyambut menantunya dengan berbagai menu masakan. Ia sudah menduga jika pasti seluruh keluarganya juga akan menjemputnya. Begitu mereka sampai, Bibi sudah menyiapkan makan malam istimewa buat mereka. Mereka semua pun makan malam sambil bercanda dan bergembira. Namun, tidak dengan Nia. Ia hanya makan dan diam. Sesekali hanya melempar senyum pada keluarga yang memberikan senyum padanya. Sementara Faris memilih untuk diam dan terus fokus pada makanannya. Setelah makan, Dita pun mengajak Nia ke kamarnya yang tak lain juga adalah kamar Faris. Begitu mereka masuk di kamar yang sangat luas, Nia langsung menutup pintunya. Ia langsung memeluk kakaknya dan menangis. Dita hanya membalas pelukan adiknya. Ia tahu sejak tadi adiknya itu menahan isak tangisnya. Menangislah jika kau ingin menangis. Setelah menangis jangan menangis lagi. Ceritakan pada kakak apa yang terjadi. Ucap Dita membuatnya pun mengganggu. Ia mengeluarkan segala rasa sesak di dadanya. Sesekali ia pun mulai menceritakan jika Raya istri dari Faris bertemu dengannya di sana. Menceritakan apa yang dilihatnya. Apa kamu percaya Faris melakukan itu? Tanya Dita membuat Nia pun menggeleng. Ya sudah. Kan kamu tak percaya. Kamu jangan menganggap hal itu benar. Kakak sendiri nggak percaya kalau Faris sampai melakukan hal itu. Semua itu pasti trik dari mantan istrinya itu untuk membuatmu cemburu. Iya, Kak. Mas Faris sudah mengatakan jika mantan istrinya itu menariknya dan ia tak bisa menguasai dirinya berada di posisi itu. Faris juga terus minta maaf padaku. Aku sudah memaafkannya. Namun, tetap saja aku merasa sakit melihat hal itu. Aku tak rela. Mendengar itu, Dita pun tersenyum. Ya sudah. Nggak apa-apa, kamu sudah percaya itu sudah cukup. Kamu merasa cemburu itu wajar. Sakit hati itu juga wajar. Tapi jangan berlarut dan jangan diamkan suamimu seperti itu. Kamu nggak takut jika dia sampai benar-benar kembali pada mantan istrinya. Ucap Dita membuat Nia pun menggeleng. Aku nggak mau. Aku mencintai Mas Faris, lirihnya. Jika seperti itu, jangan biarkan siapapun merusak rumah tanggamu. Jangan buat jarak di antara kalian. Kakak yakin jika Faris juga sudah mencintaimu. Kakak bisa melihat dari tatapannya. Ya sudah. Jangan menangis lagi dan jangan diamkan suamimu. Bicarakan dengan baik-baik segala sesuatunya dengan kepala dingin dan cari jalan keluar. Bicarakan pada Faris apa yang sebenarnya Raya inginkan. Apa yang dibahasnya berdua waktu itu. Setelah menangis dan bercerita dengan kakaknya membuatnya menjadi sedikit lebih tenang. Ya sudah. Kakak pergi dulu ya, ini sudah malam. Besok kita ketemu lagi. Ucap Dita kemudian ia pun pamit pada adiknya. Begitupun dengan kedua orang tuanya.